Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang saya mau sampaikan malam ini nasihat Gusmus Magelang. Gusmus Muhammad yang biasa di samping saya pakai baju serba hitam, ya kopiah hitam. Di antara obrolan saya dengan Gusmus, sebetulnya ini ilmu rahasia yang nggak boleh di-share kepada sembarang manusia. Tapi karena di depan saya ini manusia-manusia yang bukan sembarangan, maka saya share. Betul ya? Yang terbukti istiqomah, ya istiqomah hadir majelis. Fafirru ilallah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fafirru ilallah. Ada kalimat yang artinya berlarilah. Ya seperti jaro yajri itu mengalir berlari. Ya. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata farro. Firor itu berlari meninggalkan medan laga pertempuran. Firor minaz zahaf. Lari meninggalkan peperangan. Jadi firor ini selalu diartikan lari karena takut. Jadi orang kalau lari karena takut tuh larinya kenceng atau larinya pelan. Contoh, ada seorang pria, seorang suami pergi ke mall diantar sekretaris pribadi. Maaf ya Bu, contohnya enggak enak. Seorang suami pergi ke mall diantar sekretaris pribadi. Masuk toko parfum kelihatan ada istrinya di situ. Saya mau nanya, lanjut masuk atau lari? Itu gitu atau yang mana kira-kira? Responnya itu cepat menghindar atau lambat menghindar? Cepat menghindar. Ya. Kenapa? Takut ketahuan nih oknum suami yang gak jelas nih. Naudzubillah min dzalik. Sekretaris pribadi dalam tanda kutip ya petik, bukan sekretaris beneran, itu cuman istilah saja ya, istilah saja. Ada seorang yang hutang sejumlah 10 juta. Ditagih nggak pernah ada di rumah. Lah kok kebetulan di masjid ketemu yang nagih. Ketemu yang nagih. Kira-kira pengen menjumpai atau pengen menghindar? Pengen menghindar. Itu menghindarnya segera atau pelan-pelan dia? Segera, lari karena takut nanti ketemu sama yang nagih. Oke. Seseorang malam minggu lewat kuburan. Jangan malam Jumat ya, malam minggu. Malam Jumat itu malam sholawat, malam dzikir, malam yang indah itu malam Jumat, hari raya kita umat Islam. Nah kalau malam Ahad nih kelihatannya memang banyak setan berkeliaran. Malam Ahad. Malam Ahad lewat kuburan. Terus kok tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinganya. Di telinganya. Dia berdua dengan temannya. Nanya sama temannya, denger enggak? Denger apa? Enggak denger apa-apa. Tambah cedak suaranya. Di telinganya sendiri. Dia noleh temannya, krungu ora krungu. Pertanyaan saya, diam atau lari? Lari. Larinya pelan atau kencang? Kencang. Gara-gara apa? Takut. Sama sesuatu yang tadi ngomong di telinganya. Takut dia, lari. Seseorang yang di tengah padang Sahara, lagi jalan, tiba-tiba di depan ada singa tampak kelaparan. Saya mau nanya, kira-kira dia berjalan mundur atau berbalik lari? Bukan jalan mundur, tapi balik lari meninggalkan dengan cepat. Kenapa? Takut nanti dia diterkam sama si singa. Jadi al-firor itu kata yang menunjukkan lari dengan cepat. Ya lari dengan cepat.
Fafirru ilallah arti sebenarnya adalah berlarilah dengan cepat. Ya, berlarilah dengan cepat. Tapi bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa bahagia. Kenapa? Karena kamu disuruh berlari bertemu Allah Ta'ala. Lari kejar Allah. Padahal Allah itu kalau kita mendekat dengan berjalan, Allahnya mengejar kita dengan berlari. Kiasan maknanya kan semacam itu. Nah kita kalau ke Allah bukan disuruh merangkak, bukan disuruh berjalan, bukan disuruh berlari biasa, tapi berlari dengan sangat cepat dan dengan rasa bahagia. Nah, ini yang saya dapat dari Gusmus begini. Berlari ngejar Allah itu seperti apa? Contoh, ibu ngomong sama anak, nak tolong ambilkan gelas di dapur. Nak tolong ambilkan gelas di dapur. Pertanyaan saya, kalau permintaan ibu ini dilaksanakan, Allah ridho atau enggak ridho? Ridho. Nah itu namanya berlari ke Allah. Begitu dengar ibunya ngomong, nak tolong ambilkan gelas di dapur, maka kita sebagai anak harus berlari dengan senang. Bukan kemudian bangun dengan bermalas-malasan. Bangun, lari ke dapur, ambil gelasnya, segera serahkan sama ibu. Semangat, senang. Itu namanya berlari mengejar Allah. Makanya jombloan yang terhormat. Jombloan yang terhormat. Nikah itu sesuatu yang disenangi Nabi atau Nabi enggak senang? Disenangi Nabi. Kalau Rasul mengatakan siapa yang enggan nikah maka sudah meninggalkan sunnahku. Berarti kalau siapa yang senang dengan pernikahan, dia senang dengan sunnahku. Betul? Jadi kamu kalau urusan nikah harusnya gimana? Nanti dulu atau nikah? Oh siap, mana calonnya? Nah ini termasuk orang yang ngelamun. Disuruh nikah, laki-laki suruh nikah kok nanya mana calonnya. Ini kan ngelamun. Kenapa ngelamun? Apa kurang banyak perempuan ditunjukkan sama Allah di hadapanmu, kok kamu masih nanya mana calonnya? Ini waras apa ngelamun? Paham Bu? Dia akan bangun bersegera untuk segera mencari wanita yang solihah, yang kira-kira bisa menjadi teman perjalanan sampai ke surga. Semangat dengan senang, bersegera. Ya, tapi bukan kalimat bersegera, melayu. Makanya mohon maaf, kalau kita ketemu murid-murid zaman dahulu, ya. Saya kan termasuk murid zaman dahulu. Kalau yang di depan saya ini kan murid zaman modern. Waktu dulu saya berguru dengan guru saya. Itu kalau guru saya itu tampak nyari saya ya, novel di mana itu ya. Belum sampai kalimat novel di mana, baru novel itu saya udah datang. Oh ya, artinya apa? Lari saya gitu ya, untuk ada di depan guru saya. Murid zaman sekarang, gurunya udah teriak-teriak, misal gitu ya, 1000 kali sampai ngomong sama Mas Aldi, Ustadz Is di mana? Sebentar ya Beb. Aldinya pun sebentar, ngomongnya bukan segera. Jawabannya bukan segera, tapi jawabannya apa? Sebentar. Saya bilang saya enggak mau sebentar, saya mau secepatnya. Jalannya pelan-pelan. Ustadz, dicari Habib. Saya mau nanya, ini murid begini? Coret. Kenapa? Karena udah jelas-jelas panggilan guru sama dengan panggilan orang tua. Di situ ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya ngapain? Lari. Yalah, lari. Segera. The flash.
lari. Nah, ini Muslim kalau paham ini akan energik urusan akhirat. Gak ada yang kemudian kok males-malesan. Ya gak ada yang malesan. Untuk urusan ke Allah, Allah gak pernah bilang berjalanlah, larilah. Meskipun kamu itu gak punya kaki, meskipun kakimu patah, berjalanlah ke Allah dengan berlari. Mau ngesot ya sing banter, ojo kayak film suster ngesot. Alon-alon ngeri, enggak. Harus cepet ya, semangat. Semuanya begitu kalau ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita pahami, hidupnya enak atau enggak enak? Oh enak. Orang tampak, bukan kemurungsung loh ya, lain. Bukan kemurungsung, semangatnya di hati loh. Sampai tampak di fisik. Dulu waktu saya berguru ke Habib Anis bersama teman saya ya di Masjid Riyadh. Itu ada teman saya itu kalau Habib Anis manggil namanya Fulan. Ya. Pelan aja, Fulan, dia di sana, di pojok sana. Dia itu datang ke Habib Anis bukan dengan jalan, iya Bib, enggak, langsung, iya Bib. Hitungannya detik itu datang dan dengan senyum, iya Bib. Nah kalau kita dipanggil, datang dan pelan-pelan, njih ya yuk, nonton dawuh. Sendika dawuh yai. Kita jadi guru ya mumet, niat urip apa ora bocah iki. Karena dia datang bukan dengan senang, wajah yang tampak ceria, ya, tapi wajahnya datar menakutkan. Sendika dawuh yai. Saya mau nanya, kalau kita punya murid model begini kira-kira banyak bahagianya atau banyak stresnya? Harus dengan semangat. Sendika dawuh yai. Siap guru, ada perintah apa gitu. Apa yang bisa saya lakukan sama senyum itu, bahagia. Kenapa? Kamu lagi berlari mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke pasar, lari, cari nafkah. Itu kira-kira ibadah atau bukan ibadah? Ibadah, cari nafkah sing halal. Berangkatnya juga dengan semangat. Di jalan kok tampak sumringah, orang nanya. Kamu kok sumringah banget, kenapa? Mengejar Allah. Sing sebelah, dan bocah iki. Jawabannya melangit banget, mengejar Allah. Ya mengejar Allah. Karepmu piye? Wah belum level kamu, tinggal. Begitu, mengejar Allah. Oh podo mas, balapan yuk. Oh anak Raudhah ini. Ini pasti ini Jumat kemarin ikut pengajian di majelis Raudhah. Mengejar Allah, oh siap mas, balapan yuk. Iya, tapi ingat ikuti peraturan lalu lintas. Ojo terus balapan ngawur gitu ya. Ojo balapan ngawur. Semangat itu. Makanya orang-orang yang punya guru ketika dia dipanggil gurunya datang dengan semangat, paham. Orang-orang yang punya orang tua dipanggil orang tuanya dia datang dengan semangat, paham. Orang-orang yang punya suami dipanggil oleh suaminya datang dengan cepat dan semangat, dia paham. Lah kok istri dipanggil suaminya, Dek, sebentar. Nah, itu loh suamiku manggil-manggil terus. Oknum. Ada enggak Bu oknum macam itu? Bu, ada enggak oknum macam itu? Kok banyak? Jangan. Oknum itu enggak pernah banyak. Ya, kalau banyak namanya bukan oknum. Di kampung ini ada 1000 oknum dari 1001 warga. Itu namanya oknum atau pelaku itu. Lagi suaminya manggil, Dek, segera ke sini penting. Bentar. Ya, siapa? Terus suamiku ngeribut aja dia itu. Ganggu kita. Ngobrol sama temannya asik gosip. Panggilan suami yang jelas wajib ditaati kalau itu untuk taat tidak segera didatangi. Gosip yang haram ini tidak segera ditinggalkan, asyik dinikmati. Nah, ini salah, beda dengan istri yang udah Jumat malam Sabtu hadir di Majelis Ar-Raudhah. Baik online maupun offline. Suaminya manggil, Dek, lagi teleponnya dibanting.
Masya Allah. Prok ya, lari. Sendiko dawuh sayang. Masya Allah. Sama sumringah seneng. Kamu kok tumben wajahmu tampak bahagia aku panggil. Iya, katanya kalau urusannya tentang Allah harus berlari dengan bahagia. Buat kamu, engkau adalah urusan tentang Allah yang paling penting. Masya Allah. Ya mau ngasih hadiah ya saldo kosong ya. Tidak ada apa-apa ya. Adanya senyum dan mulai punya cita-cita dalam hati yang luar biasa. Tak seneng no, tak seneng no, tak seneng no. Allah senang sama yang begini. Ya Allah senang sama yang begini. Dia enggak tunda-tunda, segera. Dengan senang hati, energik, semangat. Makanya orang-orang yang memang hatinya itu, memang hatinya begitu ya. Sama Allah itu leket, enggak bisa lepas. Segala hal yang tentang Allah, dia akan bersemangat. Sehingga enggak usah capek kita menyemangati. Nah kenapa kita capek menyemangati orang yang hatinya enggak ke Allah, nganti kesel enggak akan bersemangat. Tapi orang yang udah hatinya ke Allah, cukup kita mengatakan Allah senang lo, lari dia. Ya dia akan lari. Bu, suaminya minta dipijitin. Ya ini bab suami dulu, bab istri nanti Jumat depan. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Bu, suami minta dipijitin, sementara sinetron lagi seru. Pilih mana, sinetron atau suami? Sinetron. Pilih sinetron daripada suami. Ya enggak apa-apa, memang ya belum kenal Allah. Belum kenal Allah. Beda sama istri-istri yang udah kenal Allah. Dia lihat sinetron yang halal untuk dilihat, dia lihat. Begitu suaminya manggil, Dik sama kode, Dik, terus kode. Istrinya langsung gak sempat matikan TV, bangun dengan senang, siap. Siap tuh gak perlu disampaikan dengan kalimat ya. Wajahnya tampak bahagia, langsung mulai dari mana ya. Kaki, kepala atau leher, lu kok leher gitu ya. Ayo tekean repot ya. Dari mana? Bukan leher, udah sini. Oh ya, semangat dia. Walaupun dia lelah, tapi senang melakukannya. Allah kok ngasih saya surga kok gampang. Dikasih ridho kok gampang. Datengin Allahnya kok nggak usah jauh-jauh. Sodakoh saya mau nanya. Adik butuh duit, terus ngomong ke kakak. Di depannya ini, Mas, ya, aku butuh duit, enggak banyak, cuman 20 juta. Masya Allah ini, ya akeh toh ya, akeh, enggak banyak, cuman 20 juta. Tapi jangan ngomong itu banyak, lawang kakaknya itu punya uang triliunan loh. Oh ya sugih, masnya aku kok. Ini bab sing hayal-hayal tingkat tinggi, wis tak amini kabeh ya. Oh, hayal saja enggak berani kono kok arep urip nyoto. Hayal saja enggak berani kok mau hidup dalam dunianya nyata. Orang-orang yang mau sukses dunia nyata itu wajib berani berhayal. Lagi ngelamun gak wani kok. Ngelamun sugih, ra wani aku. Suruh ngelamun sugih aja enggak berani. Udah. Tenang Dik, tenang no pikirmu. Langsung adiknya disuruh duduk, kakaknya pegang handphone, langsung buka. Dah cek, dicek. Kok kirimnya 1 M? Wah ben gak jaluk terus gue ya. Kena kurang jaluk nah gitu ya. Dari 20 juta jadi 1 M. Kamu minta seperti yang kamu butuhkan. Aku memberi seperti yang aku mau dengan jiwaku yang senang. Wah beda level. Ya beda level. Mumpung Allah nawari. Kalimatnya gitu, mumpung Allah nawari ini. Ini ada karunia dari Allah. Dia enggak lihat ini adiknya minta duit. Yang ada Allah ngasih saya kesempatan di depan mata. Lari disambut sama dia. Ini kalau orang paham begini nih, negara ki indah atau enggak indah?
Indah. Pakai pol. Indah pakai pol. Suami, ini bab istri boleh kasih bocoran dikit. Pulang kantor jam 4. Jam 4 kurang seperempat, lihat 4 kurang seperempat. Jam 4 pulang kantor. Saya mau nanya, kalau suami ini tahu dia cepat ketemu istrinya, cepat menemui istrinya, itu adalah pahala yang luar biasa. Pertanyaannya, lihat jam 4 kurang seperempat itu senang hatinya atau sedih? Senang. Sebentar lagi aku akan pulang ke rumah, ketemu istriku. Begitu jam 4, Assalamualaikum, bung. Tapi ada suami model begini, kok cepat men ya jam 4 ya. Pertanyaan saya, ini yang terakhir tadi termasuk suami yang macam apa ini? Kok cepet ya, mulai meneh ya. Kok pulang lagi ya. Jam 4, sudah tidak apalah pulangnya sebentar lagi. Naik motornya pelan, sama males. Semakin deket gang rumahnya, semakin hatinya gak enak, semakin gak bersemangat. Kenapa itu terjadi? Karena dia gak melihat, dia lagi mendatangi dalam tanda petik Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, nikmatnya Allah. Gak lihat itu, gak bisa lihat itu semua. Karena sejak awal Allahnya sudah hilang. Sampai di sini jelas? Udah, alhamdulillah.